Salam olahraga. Oke sahabat badminton, kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencari raket yang cocok untuk pemula. Biasanya para pemula itu pengennya raketnya adalah yang bisa ditarik kenceng dan kuat, awet lagi. Nah, tapi sebelum itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalian harus bisa memastikan bahwa raket itu asli. Artinya asli apa? Tidak tiruan. Bahannya itu karbon. Kalau cari yang karbon, ya karbonnya yang asli. Contohnya adalah ini. Nah, dari bentuknya ini bisa kita lihat sudah. Bisa kita lihat dari frame-nya. Nah, carilah frame-nya yang kelihatan emang bagus. Kelihatan kok. Beda antara yang tiruan sama yang asli itu beda. Dipegang pun juga berbeda. Frame-nya bisa dilihat. Ini salah satu, saya menyebutkan merek ini ya, kebetulan mereknya ini Toalson. Nah, ini kebetulan asli sahabat badminton. Tapi untuk mengetahui aslinya itu carilah cincinnya itu yang rapi. Cincin adalah lubang-lubang untuk senarnya ini kelihatan rapi. Nah, kelihatan rapi ya, tidak naik turun. Kemudian kelihatan cincin mata ayamnya ini itu bentuknya bagus. Misalnya seperti ini, kelihatan nggak? Oh, kelihatan wajah saya ini. Nah, gini aja. Nah, kelihatan rapi dan bagus. Itu bahwa memastikan ini adalah bukan tiruan. Yang kedua, carilah frame-nya, itu kepala frame-nya itu yang ininya tipis. Kalau kita tahu ini tipis, itu artinya apa? Pabrik membuat bahwa frame-nya ini tebal, tidak yang tebal. Kalau ada yang tebal, pasti harganya lebih murah. Contohnya ini. Nah, kalau seperti ini frame-nya tebal, ketebalannya udah kelihatan tebal, lebih tipis dari yang tadi. Saya kasih contohkan yang ini, kebetulan ini mahal. Nah, ininya frame-nya itu tipis, berarti menandakan tipis itu frame-nya bahannya ini tebal. Ya. Yang kedua, tipsnya adalah biasanya pokoknya pengen tarik kenceng, tapi ada ketentuannya, tiap raket itu ada kemampuannya. Saya mulai dari yang sebelah sini saja. Misalnya contoh untuk fly power. Di sini kalau beri raket untuk pemula pasti tidak mengerti apa sih kegunaannya tulisan yang ada di sini itu. Tulisan yang ada di sini itu ada. Ya. Di sini tertulis weight-nya 84 gram. Berarti tentang berat. Kemudian ada tensi ya. Ini untuk kekencangan raket. Perhatian adalah tensinya. Tensi untuk kekuatan raket ini di sini tertulis 22 sampai 30 lbs. Berarti maksimal untuk tarikan senarnya nanti adalah 30 lbs. Ukuran untuk penarik senar adalah lbs. Nah, kalau sudah pasti tertera ini, berarti kalau memang benar-benar asli loh ya. Makanya kalau beli itu harus tahu dulu, dilihat barangnya itu asli apa enggak. Tapi kelihatan kok antara barang yang asli sama yang tiruan itu jelas kelihatan. Nah, misalnya ini adalah maksimalnya 30 lbs, berarti tariannya nanti kalian maksimal adalah 30 lbs. Tapi untuk membuat raket kita ini awet, bisa ditarik di bawahnya sedikit untuk keawetan raket ya. Tapi kalau kalian ingin tinggi, ya silakan ditarik semaksimal dari raket. Tapi pabrik sudah membuat ketentuannya maksimalnya seperti itu. Insya Allah mampu. Nah, cara berikutnya yang paling enak itu adalah kita minta tolong pada pelatih. Ini cara yang terbaik, karena pelatih itu tahu ukuran. Dan paling tidak dia sudah punya raket.
untuk kita coba. Jadi kita cari pelatih yang cocok raket untuk saya ini seperti apa, bagi para pemula terutama. Paling tidak kita bisa meminjam dulu raket dari pelatih kita. Wah enak, berarti enak buat saya, berarti kita udah tahu. Jadi kita tidak akan pusing untuk mencari mereknya yang bagaimana ya. Jadi dari pelatih pasti akan ada petunjuk untuk kamu belilah raket yang merek ini, tekanannya seperti ini. Karena pelatih pasti tahu kita, kekuatan power, ingat. Semakin tinggi LBS, power kita juga semakin tinggi. Nah, kalau kita sudah punya pelatih itu enak. Bisa nanti untuk menyerang ini menggunakan raket yang seperti apa. Bisa nanti untuk bertahan kita menggunakan raket yang seperti apa. Nah, saya cenderung kalau untuk pemula yang pasti kita harus tahu power kita dulu, kekuatan kita untuk megang raket untuk memain badminton. Kalau Anda ini seorang penyerang, maka gunakanlah raket jangan yang ringan. Biasanya saya cari yang kuat, yang enteng atau yang ringan. Jangan. Kalau Anda ini menyerang, gunakan raket yang tidak terlalu ringan, agak sedikit berat. Misalnya tadi sekitar 84 ke atas beratnya. Weightnya itu 84 ke atas. Kalau Anda ini untuk bertahan, maka gunakanlah raket yang sedikit ringan-ringan. Bisa 80 atau juga bisa ada yang 76. Nah, kalau untuk LBS, kekuatan raket ini adalah untuk kekencangan dari senarnya. Ingat, patokannya seperti ini. Jangan minta yang kenceng kalau Anda powernya kurang. Jadi kita harus berlatih dulu. Kalau kita mau raketnya ini kenceng, powernya juga harus kenceng. Patokannya adalah seperti ini. Semakin tinggi tarian senar, harus semakin tinggi pula power kita. Nah, kalau kita tidak punya pelatih, bisa kita minta teman atau mentor kita yang sudah pernah bermain badminton. Seperti tadi caranya, pinjam dulu raketnya. Oh, raket ini emang enak, berarti saya beli raket merek yang ini saja dan yang mirip seperti ini, biar kita tidak bingung kalau kita datang ke toko. Apalagi kalau kita beli online. Kita beli online dari gambar emang bagus, kadang bisa datangnya nanti KW. Ya, makanya kita harus cari, kalau kalian beli dari online harus cari dari yang terpercaya dulu. Nah, dan harganya itu tidak terlalu jauh. Misalnya merek ini kok murah kita beli, jangan. Tapi harus dilihat dahulu. Kalau Anda ke toko pasti sudah bisa tahu barangnya, jadi lebih enak. Jadi sekali lagi, cara yang paling mudah adalah minta tolong orang atau pelatih atau orang yang sudah mengerti badminton. Kita minta petunjuk dari mereka raket yang cocok buat kita. Nah, seperti itu cara yang paling baik. Karena kalau pelatih itu tahu kemampuan diri kita, jadi pas untuk raketnya yang seperti apa. Tapi bagi Anda pemula yang nggak pakai pelatih, cari cara yang pertama, lihat dulu barangnya, lihat dulu tekanannya, ada berapa saja. Andaikan kalau mereknya bagus, barangnya bagus, ada juga yang tidak tertulis tekanannya, berarti itu sudah juga lumayan bagus. Tapi nanti pokoknya intinya begini, semakin tinggi kekencangan raket, maka harus semakin tinggi pula power kita untuk bermain badminton. Nah, itu beberapa tips dari saya. Kenapa saya kok menganjurkan pilih minta pelatih atau orang yang sudah lama berkecimpung di dalam badminton, atau teman lah paling tidak yang sudah pernah bermain badminton. Karena apa? Saya mengacu
dalam Al-Quran. Kebetulan agama saya Islam, jadi saya mengacu dalam Al-Quran, itu ada petunjuknya. Meskipun ini petunjuknya untuk ibadah, tapi apa salahnya kita pakai untuk mencari raket untuk kesehatan kita. Itu insya Allah ada di surat Al-Ma'idah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, makanya kalau kita beli raket, kalau kita kaitkan dengan beli raket ya nggak apa-apa ya, meskipun ini bukan dalam hal ibadah, tapi mencari raket kita buka dari Al-Quran pun bisa kayaknya. Seperti itu. Nanti yang nggak setuju silakan komen, terserah Anda. Tapi ini saya mengkaitkan dengan itu. Kita mencari raket yang bagus, kita harus cari tahu jalannya. Kalau kita nggak pernah, kalau kita masih belum mengerti apa-apa, terutama untuk mencari raket yang pemula, yang paling baik adalah mencari raket, minta tolong bantuan orang yang sudah paham dalam hal badminton, itu lebih bagus. Berhubung dengan wasilah tadi, atau minta mentor, saya bilang wasilah itu bisa mentor. Dalam hal agama itu bisa dikatakan tawasul ya. Kenapa kok kita harus pakai itu? Terutama kita yang nggak pernah punya tahu jalannya yang terbaik, ya kita harus minta petunjuk orang-orang yang sudah tahu. Ya, itu adalah insya Allah jalan yang paling bagus. Di Al-Quran juga sudah ada petunjuknya. Oleh karena itu saya kadang kurang setuju ada orang yang tidak suka bertawasul, atau orang-orang yang lebih dekat daripada Allah kita mendoakannya. Ini saya kurang setuju, karena di Al-Quran sudah ada itu tadi, bahwa untuk mencari jalan berjihad itu adalah harus punya wasilah, atau orang-orang yang terdekat untuk memperoleh keridhaan Allah. Ngomong-ngomong tentang tawasul, saya ibaratkan seperti ini. Entah Anda suka apa tidak dengan tawasul, tapi yang jelas, andai kata tawasul ini seperti hadiah, kita bertamu kepada orang lain atau bertamu ke rumah orang lain. Yang pertama, kita tidak membawa hadiah. Datang ke rumah orang lain atau datang kepada teman, saudara, ke orang lain dengan tidak membawa hadiah. Dengan datang ke rumah orang lain, kita ini membawa hadiah. Ibaratnya tawasul itu seperti hadiah. Apa yang Anda rasakan sebagai tuan rumah? Pasti lebih bahagia kalau kita ini membawa hadiah. Nah, untuk tawasul ini ibaratkan seperti hadiah. Kita mendekatkan diri pada Allah dengan tawasul. Tawasul ini adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, yang sudah lebih dekat dengan Allah duluan. Pasti kita akan tahu sendiri bagaimana sikap Allah terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, saya bukan ustadz, saya cuma pedagang raket saja. Tapi alangkah baiknya kalau saya ini berusaha menerapkan balighu anni walau ayatun. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cuma ingin saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.